Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah, Tuhan yang tak pernah meninggalkan hambanya walau dalam sepi terdalam. Tuhan yang mengenal bisikan hati yang tak diucapkan dan permohonan yang bahkan malu untuk diminta. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Sang Kekasih Allah, Sang Pembawa cahaya dalam gelap, Guru seluruh jiwa yang sedang mencari arah hidup. Semoga Allah menghimpun kita dalam cinta beliau di dunia hingga akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa hidup ini serupa perjalanan panjang, kadang mulus, kadang ruwet, kadang seperti jalan kampung berlumpur setelah hujan deras? Terkadang rezeki terasa dekat, lalu menjauh. Terkadang hati lapang, lalu sempit. Terkadang hidup ringan, tiba-tiba berat bagaikan menggendong semesta. Dan di tengah semua itu ada satu hadiah dari Allah. Hadiah yang dibungkus sunyi. Hadiah yang hanya dibuka oleh mereka yang hatinya masih percaya bahwa harapan selalu mungkin. Itulah tahajud, pintu kecil yang dibuka Allah di saat semua pintu dunia tertutup. Pintu yang, jika engkau ketuk dengan hati yang lembut, bisa mengubah takdirmu, rezekimu, langkahmu, bahkan senyummu. Malam-malam itu ibarat jamuan rahasia. Allah menunggu tanpa bosan, tanpa syarat, tanpa antrian. Dan saat engkau sujud dalam gelap, Allah menerangi hidupmu dalam terang. Maka mari kita berjalan bersama dalam kisah, renungan, dan pelajaran yang mudah-mudahan membuat hatimu hangat, pikiranmu bening, dan bibirmu tersenyum-senyum kecil tanpa sadar. PAB 1. Tahajud adalah ketukan lembut yang menggetarkan langit. Bayangkan sebuah malam yang begitu sunyi, angin pelan menyibak dedaunan. Lampu jalan sudah lelah menyala. Orang-orang pulas dalam mimpi mereka. Namun ada satu hamba, bangkit perlahan, mengusap wajah, dan duduk menatap gelap. Hamba itu bisa jadi engkau. Tidak ada panggung, tidak ada penonton, tidak ada tepuk tangan. Hanya kau dan Allah dalam kesunyian yang tak bisa dibeli. Di saat itulah sesuatu terjadi. Bukan di luar, tapi di dalam. Ada ruang di hatimu yang tiba-tiba terasa lapang. Ada beban yang tadinya menekan, perlahan mulai longgar. Ada rasa malu yang berubah menjadi harap. Ada syukur yang mendadak tumpah tanpa diminta. Tahajud bukan ibadah yang megah. Ia ibadah yang diam, namun menghantam. Lembut tapi kuat. Senyap, tapi ribut di langit. Pernahkah engkau merasakan bahwa dalam gelap itu ada kalimat-kalimat yang hanya bisa diucapkan ketika semua orang tertidur? Ya Allah, aku lelah. Ya Allah, aku ingin rezeki yang halal dan berkah. Ya Allah, aku ingin dimudahkan urusanku. Ya Allah, aku ingin engkau bangga kepadaku. Dan ada pula doa kecil yang membuat engkau senyum-senyum sendiri, karena doa itu lucu, sederhana, namun tulus dari dalam hati. Seperti, Ya Allah, mudahkan aku beli sesuatu yang aku inginkan, walau kecil. Ya Allah, kalau bisa rezeki hari ini jangan ketuaan ya. Atau yang paling klasik, Ya Allah, aku ingin bahagia tanpa stres-stres kecil yang enggak penting. Hehe, iya, manusia begitu. Dan Allah tahu semuanya. Tahajud bukan sekadar salat. Ia adalah pengakuan jujur bahwa kita butuh Allah, bahwa kita rapuh, dan bahwa rezeki itu tidak hanya turun dari langit, ia turun dari hati yang berserah. Tahajud membuat langkahmu ringan. Yang tadinya sulit mendadak terbuka. Yang tadinya rezeki mampet, tiba-tiba ngalir seperti sungai kecil di musim hujan. Yang tadinya hidupmu terasa penuh belitan, tiba-tiba seperti benang kusut yang ditarik dari ujungnya. Lurus, rapi, enteng.
bahkan hatimu menjadi lebih damai. Dan orang yang damai itu, rezekinya sering menempel sendiri tanpa dicari, karena wajah yang tenang adalah magnet keberkahan. Dan ada momen-momen jenaka yang hanya dirasakan oleh para pejuang malam. Misalnya, ketika engkau bangun, duduk, lalu termenung, tiba-tiba matamu menutup lagi. Solatnya jadi sujud contemplation. Sujud contemplation. Sujud tapi kayak kontemplasi mendalam, padahal ketiduran. Hehe. Atau ketika engkau berdoa penuh haru, tiba-tiba perutmu bunyi krok minta makan sahur. Dan engkau berkata dalam hati, "Ya Allah, hamba sedang kusyuk. Kenapa perut ikut ceramah?" Atau ketika engkau baru selesai witir dan mendadak merasa seperti pahlawan super versi spiritual, padahal masih pakai sarung miring dan rambut acak-acakan. Momen-momen kecil itu justru yang membuat hubunganmu dengan Allah terasa hangat dan manusiawi. Tahajud itu menciptakan 3 jenis perubahan. 1. Perubahan rezeki. Allah memberi rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba ada order, ada pelanggan, ada jalan keluar, ada ide baru, ada keberanian yang selama ini engkau tunda. 2. Perubahan kedudukan. Bukan hanya kedudukan di dunia, tapi kedudukan di mata Allah. Diangkat martabatnya, ditinggikan derajatnya, dijaga dari hal-hal yang memalukan, dikuatkan menghadapi kehidupan. 3. Perubahan hati. Ini yang paling mahal, karena hati yang damai bisa membuat hidup yang paling ruwet sekalipun terasa ringan. Hati yang damai adalah rezeki paling besar. Dan pada akhirnya, tahajud membuat engkau mengerti bahwa hidup ini tidak perlu buru-buru, tidak perlu panik, tidak perlu iri, tidak perlu takut tidak kebagian rezeki. Karena rezeki itu bukan mencari siapa yang paling kuat, bukan siapa yang paling pinter, bukan siapa yang paling ramai. Rezeki itu datang kepada siapa yang paling dekat kepada Allah. Dan orang yang bangun di sepertiga malam, dia bukan hanya dekat, dia mengetuk pintu yang Allah sendiri buka. Bab 2, rezeki yang turun bersama air mata malam. Ada satu rahasia yang tidak semua orang tahu, bahwa rezeki itu tidak selalu turun ketika matahari terbit, tapi seringkali ia jatuh diam-diam ketika seorang hamba meneteskan air mata di tengah malam. Malam itu sunyi, bahkan jarum jam terdengar seperti sedang berjalan hati-hati agar tidak mengganggumu. Di luar jendela, angin mengusap daun-daun yang mengantuk. Rumah-rumah gelap, jalan sepi, langit seperti memeluk bumi. Dan di salah satu sudut dunia, ada satu hamba yang bangun, mengambil wudhu dengan air yang dingin, lalu berdiri menghadap Tuhannya. Dialah engkau atau seseorang seperti dirimu yang datang kepada Allah bukan karena kuat, tapi karena lemah, bukan karena mampu, tapi karena tidak berdaya. Di sujud pertama, engkau bicara tanpa suara, tapi langit mendengar semuanya. Ya Allah, aku ingin rezeki yang luas. Ya Allah, aku ingin hidupku mudah. Ya Allah, aku ingin disayangimu. Doa itu jatuh ke bumi, tapi pantulannya naik ke langit. Ada orang yang bangun malam untuk bekerja lembur. Ada yang bangun malam untuk bermain game. Ada yang bangun malam karena insomnia. Tapi engkau bangun malam untuk mengetuk pintu, pemilik segala pintu. Dan ketahuilah, siapa yang mengetuk pintu Allah, dia tidak akan pulang dengan tangan kosong. Allah tidak pernah mengecewakan tamunya. Ada satu kisah tentang seorang lelaki sederhana. Penghasilannya kecil, usahanya mulai sepi, hidupnya seperti roda sepeda yang bocor, berjalan, tapi lambat dan melelahkan. Suatu malam ia putuskan sholat tahajud, hanya 2 rakaat. Setelah itu ia duduk lama dalam diam. Ia tidak membaca doa panjang. Ia hanya berkata pelan,
Ya Allah, aku malu meminta, tapi aku sangat membutuhkanmu. Kalimat itu sederhana, tapi malaikat-malaikat yang menjaga langit tersenyum mendengarnya. Beberapa hari kemudian, rezeki datang dari arah yang tidak pernah ia duga. Order pertama masuk, lalu order kedua, lalu seseorang datang menawarkan peluang usaha, lalu rezeki lain mengalir seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Apa yang berubah bukan dunia, tapi hatinya. Hatinya menjadi tempat rezeki suka mampir, karena rezeki itu tahu di mana ia ingin tinggal. Ia datang ke hati yang lembut, ke hati yang percaya, ke hati yang bangun mencari penciptanya pada malam hari. Tahajud tidak membuat hidup tanpa ujian. Justru kadang ujian datang untuk memastikan bahwa engkau benar-benar ingin dekat kepada Allah, bukan hanya dekat kepada hadiahnya. Tapi tahukah engkau, pada setiap ujian Allah sisipkan kemudahan kecil. Kemudahan yang kadang lucu, kadang manis, kadang membuatmu tersenyum tiba-tiba. Seperti ketika engkau sedang pusing memikirkan tagihan, tiba-tiba ada teman yang mentraktir makan tanpa alasan. Ketika engkau sedang resah memikirkan masa depan, tiba-tiba ada video lucu yang membuatmu tertawa sampai lupa beban. Ketika engkau sedang lelah bekerja, tiba-tiba kopi terasa lebih enak dari biasanya. Itu hadiah kecil dari Allah, isyarat halus bahwa Dia masih menjagamu, bahwa engkau tidak berjalan sendirian, bahwa hidupmu masih dipegang oleh Yang Maha Pengasih. Dan jika engkau pernah menangis dalam sujud, ketahuilah tidak ada satu tetes pun yang sia-sia. Air mata di malam hari itu ibarat benih, benih yang ditanam dalam gelap, tapi tumbuh menjadi pohon rezeki yang rindang di siang hari. Allah melihat semuanya, bahkan detik ketika suaramu bergetar dan engkau mencoba tersenyum di antara sedihmu, karena manusia begitu unik, kadang sedih, tapi tetap ingin terlihat kuat, kadang putus asa, tapi tetap berharap, kadang hancur, tapi masih bisa bercanda dan bilang, "Aku nggak apa-apa kok." Padahal hatinya seperti kaca retak. Dan Allah tahu itu. Allah tahu mana yang pura-pura bahagia dan mana yang sungguh-sungguh memohon. Tahajud bukan hanya mendatangkan rezeki, tapi juga membawa satu hal yang lebih mahal, pendamaian dengan diri sendiri. Di dunia yang bising, tahajud adalah jeda paling sunyi, di mana engkau bisa jujur pada dirimu sendiri. Engkau bisa berkata, "Ya Allah, aku capek," tanpa khawatir dihakimi. Engkau bisa mengaku, "Ya Allah, aku takut gagal," tanpa dicemooh. Dan pada titik itu, Allah tidak sekadar memberikan rezeki, tapi memberikan rasa cukup. Dan rasa cukup adalah level kebahagiaan yang tidak dijual di marketplace manapun. Saat engkau selesai tahajud, duduk sebentar, tarik napas panjang, engkau akan merasakan sesuatu yang lembut turun menyelimuti hatimu. Seakan-akan Allah berbisik, "Tidak apa-apa, aku bersamamu." Dan pagi itu, engkau berjalan dengan hati yang lebih ringan, langkah yang lebih pasti, dan senyum kecil yang muncul tanpa diminta. Senyum yang hanya dimengerti oleh orang-orang yang pernah bercakap-cakap dengan Tuhannya di waktu malam. Bab 3. Ketika tahajud menjadi jalan sunyi menuju kedudukan yang mulia. Ada satu fakta yang sering dilupakan manusia, bahwa derajat seseorang tidak hanya naik lewat jabatan, gelar, atau pujian manusia, tapi juga lewat sujud yang tidak pernah disaksikan siapapun kecuali Allah. Dan malam hari adalah panggung sunyi tempat kedudukan-kedudukan itu ditentukan. Malam selalu punya rahasia. Bagi sebagian orang malam hanyalah waktu untuk tidur. Bagi sebagian yang lain, malam adalah hiburan, musik, dan lampu-lampu kota. Tapi bagi orang yang Allah kehendaki kemuliaan, malam adalah metode naik kelas. Di siang hari manusia ingin dihargai.
Di malam hari orang bertahajud hanya ingin didengar, dan kadang keinginan untuk didengar Allah lebih besar nilainya daripada semua tepuk tangan dunia. Tahajud itu unik, salat yang sunyi, tapi menaikkan derajat, amal yang tidak terlihat, tapi menguatkan nama seseorang di langit, doa yang lirih, tapi menjadi gemuruh di hadapan para malaikat. Orang yang sering tahajud, meskipun hidupnya sederhana, akan memancarkan aura yang beda. Ada kewibawaan lembut yang muncul dari ketundukan. Ada karisma yang tumbuh karena sering bicara dengan Allah dalam sepi. Kadang orang lain tidak tahu kenapa hatinya nyaman ketika dekat denganmu. Tidak tahu mengapa senyum kecilmu rasanya menenangkan. Tidak tahu mengapa kata-katamu terdengar masuk hati. Padahal rahasianya sederhana. Engkau pernah menangis dalam sujud di malam buta. Air mata itu menjadi cahaya di wajahmu yang tidak bisa disembunyikan. Ada satu kisah dari seorang ulama besar. Beliau pernah ditanya, "Guru, dari mana datangnya ketenangan wajahmu? Dari mana munculnya wibawa dalam ucapanmu?" Beliau tersenyum dan menjawab tenang, "Wibawa itu bukan dari banyak bicara, tapi dari banyak sujud." Jawaban itu pelan, tapi menghantam hati seperti nasihat yang lama dirindukan. Bayangkan hanya 2 rakaat di waktu yang sepi, tapi pengaruhnya bisa terasa sepanjang hari. Kadang kau merasa rendah diri karena merasa tidak punya apa-apa. Kadang kau merasa kalah karena hidupmu tidak secepat orang lain. Kadang kau merasa tersingkir karena semua orang tampak lebih hebat. Tapi di malam hari, ketika engkau berdiri di hadapan Allah, semua perasaan itu berubah. Engkau menyadari satu hal, yang mengangkat derajatmu bukan manusia, tetapi Dia. Manusia hanya menilai apa yang mereka lihat. Allah menilai apa yang tersembunyi dalam dada. Bagaimana mungkin seseorang yang sering berbicara dengan Allah di sepertiga malam akan ditinggalkan Allah di siang hari? Mustahil, tidak sesuai dengan sifatnya yang Maha Penyayang. Maka engkau akan mendapati pintu hati orang-orang terbuka ketika engkau datang. Pintu kemudahan terbuka ketika engkau melangkah. Pintu rezeki terbuka ketika engkau berusaha. Bukan karena engkau hebat, tapi karena engkau sering mengetuk pintu langit saat manusia lain terlelap. Ketika tahajud menjadi kebiasaan, Allah akan membuatmu memiliki kedudukan tak terlihat di bumi. Ada orang yang dihormati bukan karena jabatannya, tetapi karena baik hatinya. Ada orang yang dipercaya bukan karena gelarnya, tetapi karena jujurnya. Ada orang yang didengarkan bukan karena lantangnya suara, tetapi karena tingginya derajat hatinya. Dan ciri-ciri orang seperti itu banyak ditemukan pada mereka yang tekun menghidupkan sepertiga malam. Wahai orang yang sering memaksa diri bangun, engkau mungkin merasa tidak ada yang berubah. Tapi di balik layar hidupmu, Allah sedang menggerakkan begitu banyak hal untukmu. Rezekimu sedang diarahkan, kemudahanmu sedang disiapkan, kedudukanmu sedang dibersihkan, masa depanmu sedang ditata ulang, dan engkau hanya perlu sabar, serta menjaga rutinitas malam yang indah itu. Tahajud juga menghilangkan satu penyakit terburuk manusia, merasa tidak dianggap. Kadang kita ingin dihargai, ingin diakui, ingin orang lain paham perjuangan kita. Tapi dunia terlalu sibuk untuk itu. Bahkan orang terdekat kadang tak sempat peduli. Namun di tengah semua itu, tahajud hadir seperti pelukan yang tidak terlihat. Engkau berdiri sambil menyeka air mata yang kering sebelum jatuh, dan tiba-tiba hati terasa penuh dengan rasa cukup. Seakan-akan Allah berkata, "Tidak apa-apa, aku melihatmu."
dan kalimat itu lebih berharga daripada seluruh pujian manusia. Pernahkah engkau merasakan ini? Saat selesai tahajud engkau tersenyum kecil pada diri sendiri. Senyum yang tidak tahu alasannya apa. Senyum yang muncul pelan, seperti bunga mekar perlahan di pagi hari. Senyum yang membuatmu berpikir, ternyata aku masih bisa bahagia ya. Bahkan hanya dengan berbicara pada Allah. Nah, itu tanda derajatmu sedang dinaikkan. Seorang hamba yang bisa tersenyum sendirian setelah bercakap-cakap dengan Tuhannya adalah hamba yang sedang tumbuh menjadi mulia. Sampai pada titik ini engkau akan mengerti bahwa kedudukan sejati bukan berada di atas orang lain, tetapi berada dekat dengan Allah. Dan perjalanan menuju kedekatan itu selalu dimulai dari keheningan malam. Tahajud bukan hanya ibadah. Ia adalah perjalanan spiritual, perjalanan yang tidak memerlukan kendaraan, tidak butuh tiket, tidak pernah macet, dan tidak pernah kehabisan tempat duduk. Perjalanan menuju kemuliaan yang hanya dilewati oleh mereka yang sanggup bangun dari tidur nyenyaknya. Dan engkau adalah salah satu dari mereka. Bab 4. Kemudahan hidup yang datang dari langit bukan dari logika. Ada kalanya hidup terasa seperti labirin. Engkau berjalan terus berjalan, tapi pintunya tidak ketemu-ketemu. Kadang engkau sudah berusaha keras, tapi hasilnya seperti bercanda. Muncul sedikit lalu hilang lagi. Namun di balik kecamuk itu, ada satu jalan rahasia yang tidak semua orang temukan. Kemudahan yang datang dari tahajud, kemudahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan oleh hati. Orang-orang bijak pernah berkata, kalau siangmu berat, perbaiki malammu, karena malam adalah tempat Allah menulis ulang takdirmu, dan tahajud adalah tanda tanganmu di atas lembaran itu. Kemudahan itu bentuknya macam-macam. Ada yang datang dalam bentuk pintu rezeki yang terbuka, ada yang datang dalam bentuk hati yang lebih sabar, ada yang datang dalam bentuk jalan keluar yang tiba-tiba muncul, padahal semalam engkau merasa buntu setengah mati. Dan kadang, kemudahan itu datang dalam bentuk hal kecil yang tiba-tiba membuat engkau tersenyum. Seperti ketika engkau sedang stres, tiba-tiba ketemu meme lucu yang membuatmu ngakak setengah napas. Atau ketika engkau sudah capek, tiba-tiba kopi yang kau seduh rasanya enak sekali, padahal gulanya cuma seujung sendok. Itu bukan kebetulan, bos. Itu sentuhan halus Allah untuk menguatkanmu. Tahajud bukan hanya ibadah, tapi juga izin masuk untuk mendapatkan kemudahan hidup. Allah sendiri bilang bahwa Dia turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, mencari siapa yang memanggilnya, siapa yang meminta ampun, siapa yang punya hajat, siapa yang punya luka yang tak sanggup ia ceritakan kepada manusia. Betapa indahnya, pemilik langit dan bumi turun, sementara kita makhluk kecil yang penuh salah, justru sering enggan bangun. Tapi ketika engkau memaksakan diri bangun, meskipun mata berat, meskipun badan lelah, Allah tidak akan menyia-nyiakan langkah itu. Setiap kantuk yang kau lawan, setiap dingin yang kau tahan, setiap doa yang kau bisikkan, setiap air mata yang nyaris jatuh, Allah hitung semuanya, dan Allah balas semuanya. Tidak ada yang hilang. Engkau mungkin tidak sadar, tapi tahajud seringkali memperbaiki hidup secara diam-diam. Contohnya, tiba-tiba pekerjaanmu lancar, orang-orang jadi lebih baik padamu, hati jadi lebih tenang. Hal-hal kecil yang dulu bikin marah, kini rasanya biasa saja. Masalah yang rumit, tiba-tiba terasa ringan. Keputusan penting terasa lebih mudah diambil. Tahajud bekerja seperti hujan, senyap, tapi menyuburkan banyak hal. Kadang engkau tidak melihat prosesnya, tapi kehidupanmu jadi lebih hijau setelahnya.
Dan kemudahan itu bukan cuma urusan dunia, ia juga menyelinap ke dalam sifatmu. Orang yang rajin tahajud lama-lama jadi lembut hatinya, bukan karena pura-pura baik, tapi karena ia sering berbicara dengan Allah di waktu yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa terpilih. Orang seperti ini biasanya punya ciri khas. Jarang marah, mudah memaafkan, tidak suka membebani orang lain. Senyumnya tulus tanpa niat pencitraan, dan entah kenapa, orang lain nyaman sekali berada di dekatnya. Kesannya misterius, padahal rahasianya cuma tahajud. Kemudahan hidup kadang datang dalam bentuk orang baik. Allah datangkan seseorang yang membuat langkahmu ringan, yang menuntunmu ke arah benar, yang memberi nasihat saat engkau hampir tersesat, yang hadir tanpa diminta, pergi tanpa menyusahkan, dan polanya hampir selalu sama. Orang yang rajin tahajud biasanya dikelilingi oleh orang-orang yang hatinya bersih. Itu bagian dari kemudahan sosial yang Allah berikan. Teman yang baik adalah rezeki. Lingkungan yang indah adalah rezeki. Dihargai tanpa harus pura-pura adalah rezeki. Semua itu buah dari malam yang kau hidupkan. Kemudahan hidup juga terasa saat menghadapi ujian. Engkau tetap diuji, itu pasti, tapi rasanya berbeda. Ujian yang sama, terasa lebih ringan bagi orang yang dekat dengan Allah. Bahkan seringkali, engkau bisa tersenyum di tengah beratnya cobaan, karena tahu bahwa Allah tidak mungkin meninggalkanmu. Ada kalanya engkau berdoa di malam hari, "Ya Allah, mudahkanlah urusanku." Lalu keesokan paginya, masalah yang kemarin membuatmu hampir menyerah, tiba-tiba selesai dalam hitungan menit, dan kau hanya bisa menghela napas, tersenyum tipis, dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, cepat sekali Engkau menjawab." Inilah kemudahan yang datang dari langit, bukan dari kepintaran, bukan dari kekayaan, bukan dari relasi duniawi, tapi dari kedekatan spiritual yang dibangun di tengah kesunyian. Kadang engkau merasa hidupmu penuh belokan, tapi pada saat engkau rajin tahajud, belokan itu berubah menjadi jalan lurus. Dulu engkau bingung mau kemana, sekarang engkau jelas mau kemana. Dulu engkau dipenuhi rasa takut, sekarang engkau merasa dijaga. Dulu engkau overthinking tiap malam, sekarang engkau justru rindu malam karena ingin bercerita kepada Allah. Betapa indahnya perubahan itu. Tahajud mengubahmu bukan dengan suara keras, tapi dengan bisikan lembut di dalam jiwa. Dan ketika jiwa sudah berubah, dunia ikut berubah. Maka ketahuilah, kemudahan hidup itu bukan kebetulan. Ia adalah buah dari malam-malammu yang tulus. Setiap engkau berdiri dalam gelap, Allah membukakan satu pintu. Setiap engkau rukuk, Allah melepaskan satu beban. Setiap engkau sujud, Allah menarik satu kesulitan dari jalanmu. Setiap engkau berbisik, Allah datangkan satu pertolongan yang tepat waktu. Tidak ada yang lebih indah daripada itu. Engkau mungkin tidak melihat tangan Allah bekerja, tapi engkau merasakan hasilnya setiap hari. Dan itu cukup untuk membuatmu tersenyum kecil dalam diam. Senyum yang hanya muncul pada orang-orang yang tahu rasanya dekat dengan Allah di sepertiga malam. Bab 5, senyuman di tengah ujian adalah hadiah rahasia dari tahajud. Ada satu hal ajaib yang jarang kita sadari, bahwa tahajud tidak selalu menghilangkan ujian, tapi ia memberikan sesuatu yang lebih kuat daripada itu. Kemampuan tersenyum di tengah ujian, senyum yang tidak dibuat-buat, senyum yang lahir dari hati yang pernah basah oleh doa malam. Senyum yang membuat orang lain bertanya-tanya, "Kok dia bisa tenang ya? Padahal hidupnya berat." Dan engkau hanya bisa menjawab dalam hati, "Karena aku sudah menangis di hadapan Tuhanku semalam." Ujian itu seperti hujan. Kadang gerimis kecil yang lucu, kadang deras sampai membuatmu lari-lari mencari atap. Tapi orang yang rajin tahajud,
selalu seperti sedang membawa payung yang tidak terlihat. Bukan karena hujan tidak turun, tapi karena ia tidak lagi takut basah. Ada keberanian lembut dalam dirinya, keberanian yang tumbuh bukan dari kekuatan, tapi dari pengakuan bahwa ia lemah, dan Allah yang menguatkannya. Orang yang rajin tahajud biasanya punya fase ini. Di awal, ia bangun dengan terpaksa. Tengah-tengah, ia bangun dengan harapan. Dan akhirnya, ia bangun dengan rindu. Kenapa rindu? Karena tahajud membuat hatinya terasa pulang. Seakan-akan dalam sujud itu, ia menemukan kembali dirinya yang hilang. Engkau pernah merasa begitu lelah, begitu penuh tekanan. Lalu tiba-tiba saat sujud, hatimu terasa seperti ditenangkan oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Nah, itulah momen ketika Allah mengusap hatimu. Lembut, tanpa suara, tanpa cahaya, tapi engkau tahu itu nyata. Ujian hidup tidak pernah bertanya apakah engkau sedang siap atau tidak. Ia datang saja. Terkadang saat engkau baru bahagia sebentar. Terkadang saat engkau baru sembuh dari luka lama. Tapi orang yang sering tahajud memiliki satu kelebihan. Hatinya cepat sembuh, bukan karena kuat, justru karena ia tahu kemana harus kembali setiap kali rapuh. Di sujud malam itu, semua beban jatuh pelan-pelan, tidak hilang seketika, tapi hatinya menjadi lebih besar daripada bebannya. Dan ketika hati menjadi lebih besar, masalah yang besar pun terasa mengecil. Ada satu cerita yang indah. Seorang wanita kehilangan pekerjaannya. Hidupnya terasa hancur. Ia menangis, merasa gagal, merasa hidup tidak berpihak padanya. Namun dalam kesedihan itu, ia memutuskan sholat tahajud. Dia berdiri dengan gemetar, lalu sujud lama, sangat lama, dan malam itu, ia tidak meminta pekerjaan. Ia hanya berkata, "Ya Allah, tenangkan aku." Beberapa hari kemudian, rezeki baru datang, peluang baru muncul, dan hatinya, entah bagaimana, terasa lebih ringan. Ia kemudian berkata, "Saya tidak tahu bagaimana Allah menolong saya. Saya hanya tahu bahwa setelah tahajud, hati saya tidak lagi takut." Itulah kekuatan orang-orang yang dekat dengan Allah. Bukan hidupnya tanpa badai, tapi hatinya tidak mudah tenggelam. Kadang engkau tidak sadar, tapi tahajud membuatmu lebih sabar menghadapi orang-orang yang sulit, lebih tenang menghadapi keputusan besar, lebih ikhlas menerima takdir yang tiba-tiba berubah arah, bukan karena engkau kuat, tapi karena ada ketenangan ilahi yang meresap pelan dalam dirimu. Ketenangan yang membuatmu tersenyum sendiri, bahkan saat hidup sedang tidak bercanda. Ketenangan yang menyebabkan engkau bisa bilang, "Tidak apa-apa, aku tahu Allah bersamaku." Dan kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat seluruh dunia tidak mampu menjatuhkanmu. Tahajud mengajarkan seni menerima, seni melepaskan, seni melihat hikmah di balik sesuatu yang tampak kacau. Pada suatu malam, engkau mungkin berdoa, "Ya Allah, permudah urusanku." Tapi besoknya, yang mudah bukan urusannya, melainkan hatimu. Dan kadang, itulah jawaban paling indah dari doa yang kau panjatkan. Allah tidak selalu mengubah takdirmu, tapi Dia selalu bisa mengubah perasaanmu terhadap takdir itu. Sehingga engkau bisa berkata, "Aku ikhlas," dengan suara yang tidak lagi bergetar. Di tengah semua itu, tahajud memberikan hadiah lain yang tidak kalah indah, ketenangan yang membuat wajahmu teduh. Bahkan ketika engkau sedang banyak masalah, orang-orang tetap melihatmu sebagai seseorang yang damai, seseorang yang teratur di dalam, meski di luar sedang berantakan. Itulah mengapa orang-orang yang rajin tahajud sering terlihat lebih matang, lebih bijak, lebih dewasa secara emosional, karena yang mengajari mereka bukan pengalaman, tapi Allah langsung. Pada akhirnya engkau akan memahami satu hal,
bahwa ujian itu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengantarimu menuju tempat yang lebih tinggi. Dan tahajud adalah tangga yang membantumu naik pelan, sunyi, tapi pasti. Engkau belajar bertahan, belajar berharap, belajar tersenyum, bahkan ketika hidup sedang tidak mudah. Dan itu adalah kekuatan yang tidak semua orang punya. Kekuatan yang lahir dari hubungan rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya di waktu-waktu saat dunia sedang tertidur. Bab 6. Ketika tahajud menjadi jalan keberanian. Ada masa, dan kita semua pernah melewatinya, ketika hati terasa seperti rumah tua yang pintunya berderit, jendelanya retak, dan anginnya terlalu mudah masuk membawa rasa dingin yang tak diundang. Dalam masa seperti itu, keberanian bukan lagi soal langkah besar, tetapi soal bertahan untuk tidak menyerah hari ini. Dan tahajud adalah keajaiban yang pelan, lembut, tapi pasti. Ia tidak datang seperti petir yang membelah langit, melainkan seperti cahaya kecil dari celah atap yang awalnya redup, lalu lama-lama menerangi seluruh ruang hati. Pada jam-jam sunyi itu, keberanian lahir dengan cara yang tidak kita sadari. Bukan karena kita menjadi kuat, tapi karena Allah sedang memperkuat kita. Bukan karena kita tiba-tiba hebat, tapi karena Allah sedang menggandeng tangan kita. Tahajud mengajarkan satu hal sederhana. Waktu paling gelap adalah beberapa menit sebelum fajar datang. Dan bukankah hidup juga begitu? Kadang Allah membiarkan hati gelap dulu, supaya kita bisa benar-benar melihat cahaya ketika Ia menyalakannya. Ada seorang pemuda, kisah ini sering diceritakan para guru, yang hidupnya serba terdesak, usahanya nyaris bangkrut, keluarganya mulai tidak percaya padanya, dan ia sendiri merasa sudah gagal sebelum benar-benar berjuang. Suatu hari ia bertemu seorang ulama tua. Si pemuda bercerita tentang semua kesulitannya, lalu bertanya, "Pak Kiai, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah di ujung jalan." Sang ulama tersenyum lembut seperti dedaunan yang jatuh pelan. "Nak, jalan itu tidak buntu. Kau hanya berhenti terlalu cepat. Bangunlah sebelum subuh. Cukup 2 rakaat, tidak usah panjang. Tapi lakukan sampai Allah membukakan keajaibannya." Pemuda itu pun mencoba. Malam pertama, ia menggigil bukan karena dingin, tapi karena malu pada dirinya sendiri. Malam kedua, ia masih bingung mau doa apa. Malam ketiga, ia tidak sanggup bicara apa-apa di hadapan Allah. Ia hanya menangis. Tapi malam keempat, ia mulai bicara pelan, terbata, tapi jujur. Dan ternyata, doa yang jujur itulah yang Allah cintai. Bukan doa panjang, bukan doa indah, tapi doa yang lahir dari hati yang merasa tak punya apa-apa lagi selain bergantung padanya. Hari demi hari berlalu, bisnis pemuda itu perlahan bangkit, pelanggan datang tanpa sebab yang jelas. Rezeki muncul dari arah yang tidak pernah ia pikirkan. Dan yang paling aneh, ia merasa lebih berani menghadapi hidup, walau masalahnya belum hilang seluruhnya. Ia tersenyum suatu malam setelah tahajud selesai. "Ternyata aku tidak pernah sendirian, aku hanya terlambat datang ke hadapannya. Bos, bagian ini, kalau dibacakan di video, biasanya bikin pendengar ikut menunduk, ikut menarik napas pelan, lalu senyum. Senyum yang sembuh." Tahajud membuat kita berani bukan karena dunia berubah, tapi karena hati kita berubah. Kita jadi lebih kuat bukan karena masalahnya mengecil, melainkan karena Allah membesarkan jiwa kita. Ada keberanian yang lahir dari pikiran, ada keberanian yang lahir dari tekad, tapi keberanian dari tahajud adalah keberanian yang lahir dari keyakinan bahwa kita dijaga oleh Zat yang tidak pernah tidur. Dan kadang keberanian itu muncul dalam bentuk-bentuk kecil. Berani membuka usaha baru walau pernah gagal.
berani meminta maaf walau berat, berani memaafkan walau hati masih perih, berani memulai hidup yang lebih baik, berani meninggalkan yang buruk, berani percaya bahwa Allah tidak pernah kejam pada hambanya. Bentuknya sederhana, tapi dari situlah hidup mulai berubah. Orang-orang yang rajin tahajud sering punya tatapan berbeda, lebih tenang, lebih hangat, seperti orang yang sudah menemukan jalan pulang. Dan benar saja, tahajud memang jalan pulang bagi hati yang terlalu lama tersesat. Semakin sunyi malam itu, semakin keras suara jiwa berbicara, dan semakin jauh kita mencari pertolongan di luar, semakin dekat kita sadar yang kita cari sebenarnya Allah sejak awal. Pada akhirnya, tahajud mengajarkan keberanian dengan cara paling lembut dalam hidup, dengan mengajarkan kita bahwa Allah selalu dekat, bahkan ketika seluruh dunia terasa jauh. Bos, kalau di videoin, bagian penutup bab ini biasanya bikin pendengar menarik napas pelan, lalu tersenyum simpul, karena rasanya seperti dipeluk oleh kata-kata yang selama ini mereka butuhkan. Bab 7 Tahajud dan Rahasia Rezeki yang Mengalir Tanpa Henti. Setiap orang punya rahasianya sendiri dalam hidup. Ada yang menyimpan luka lama, ada yang menyimpan harapan yang belum berani diucapkan, ada yang menyimpan doa yang bahkan kepada dirinya sendiri pun ia sembunyikan. Tapi ada satu rahasia yang paling ajaib di antara semua, rahasia rezeki yang terbuka lewat tahajud. Rezeki itu bukan cuma uang. Kadang ia datang sebagai ketenangan, kadang ia datang sebagai kesempatan kecil yang tiba-tiba menjadi pintu besar. Kadang ia datang sebagai pertemuan yang indah, atau sebagai jalan pulang setelah lama tersesat. Dan rezeki yang paling membahagiakan adalah keberanian untuk hidup tanpa takut. Ada sebuah hikmah yang sering disampaikan para guru. Jika engkau ingin rezekimu dijaga di siang hari, jagalah malammu. Tahajud adalah penjaga itu. Ia seperti penjaga malam yang setia, berdiri di pintu hatimu, melindungi dari rasa gelisah, menjaga dari rasa kehilangan arah. Ada orang yang kerja keras bertahun-tahun tapi rezekinya selalu bocor. Takut ini, cemas itu, khawatir besok. Ada juga yang biasa saja pekerjaannya, tapi hidupnya lapang, karena ada tangan Allah yang memegang pundaknya setiap malam. Dan biasanya, yang pundaknya dipegang lembut oleh Allah adalah mereka yang mengetuk pintunya ketika dunia terlelap. Tahajud itu seperti hujan yang pelan. Awalnya tak terasa apa-apa, tapi lama-lama tanah yang kering pun menjadi subur. Begitu juga rezeki. Hari pertama kau bangun, mungkin masih mengantuk. Hari kedua kau bangun, mungkin masih gelisah. Hari ketiga, kau mulai merasa damai. Hari-hari berikutnya, kau mulai melihat sesuatu berubah, bukan di luar, tapi di dalam dirimu. Dan perubahan di dalam diri itu adalah magnet yang menarik rezeki dari seluruh penjuru langit. Ada seorang ibu rumah tangga yang selalu menangis setiap akhir bulan. Bukan karena hidupnya berat, tapi karena ia merasa tidak sanggup memberi yang terbaik untuk keluarganya. Suaminya bekerja keras, tapi gajinya tak seberapa. Ia punya usaha kecil, tapi sering rugi. Sampai suatu malam ia terbangun tanpa sebab. Hatinya gelisah, lalu tanpa pikir panjang, ia berwudu dan sholat 2 rakaat. Malam itu sederhana, tak ada doa panjang, hanya bisikan, "Ya Allah, lapangkan, aku lelah menjadi kuat sendirian." Itulah malam pertama ia bertemu dirinya sendiri, dalam bentuk yang rapuh, jujur tapi indah. Beberapa minggu kemudian, sesuatu mulai berubah. Usaha kecilnya yang dulu sepi mulai didatangi pelanggan. Ada tetangga yang memesan dalam jumlah besar. Ada saudara yang tiba-tiba membantu promosi.
Ada peluang yang muncul begitu saja, seperti daun jatuh yang ternyata menutupi emas di bawahnya. Ia berkata suatu hari, "Ternyata rezeki bukan berhenti datang. Aku saja yang dulu tidak punya pintu untuk menyambutnya. Tahajudlah yang membangun pintu itu." Rezeki sering datang ketika hati sudah siap menerimanya, karena ada orang yang rezekinya sudah dekat, tapi hatinya masih sempit, sehingga ketika rezeki datang, ia tak tahu harus apa. Tahajud memperluas hati, melapangkan cara pandang, menenangkan pikiran yang terlalu sering lari kemana-mana, hingga akhirnya rezeki itu menemui kita dalam keadaan kita sudah siap menjaganya. Dalam hidup ini, rezeki paling indah adalah rezeki yang datang tanpa membuat kita sombong, yang datang tanpa membuat kita terikat dengan dunia, yang datang tanpa membuat kita lupa diri. Dan tahajud menciptakan itu semua. Ia menanamkan sifat rendah hati, rasa syukur yang dalam, serta keyakinan bahwa yang memberi rezeki bukan bos kita, bukan usaha kita, bukan kemampuan kita, tapi Allah yang dari dulu ingin memberi, tapi kita jarang datang untuk meminta. Tahajud adalah jamuan tengah malam yang Allah siapkan untuk hamba-Nya. Hanya hamba terpilih yang bangun, dan siapapun yang Allah bangunkan, itu tandanya Allah sedang ingin membukakan pintu-pintunya. Maka kalau malam-malam engkau tiba-tiba terbangun tanpa sebab, jangan buru-buru scroll HP. Mungkin itu undangan dari Tuhan yang menciptakanmu, dan undangan itu tidak pernah datang sia-sia. Rezeki yang mengalir tanpa henti itu bermula dari 2 rakaat sederhana yang mungkin terasa kecil, tapi di sisi Allah, nilainya bisa menjadi gunung emas. Bab 8 penutup, yaitu saat tahajud menjadi jalan pulang. Ada momen dalam hidup ketika seseorang berhenti sejenak, menatap langit yang luas, dan bertanya pada dirinya sendiri, "Apa aku sudah berjalan terlalu jauh dari Tuhanku?" Pertanyaan kecil itu, yang muncul di antara rasa lelah dan napas panjang, sering lebih jujur daripada doa-doa yang pernah ia ucapkan. Dan tahajud adalah jawaban paling lembut yang Allah berikan kepada hati yang sedang mencari jalan pulang. Dalam sunyi yang merayap pelan, ketika lampu-lampu rumah mulai padam dan mimpi orang-orang mulai berjalan, kita sering lupa bahwa ada satu cahaya yang tidak pernah redup, cahaya rahmat Allah yang tetap menyala meski dunia memadamkan semua lampu. Di jam itu, ketika embun mulai merayap ke jendela, ketika angin pelan menyisir daun-daun, ketika dunia seperti tertidur, Allah justru mendekat. Lebih dekat dari jarak antara air mata yang jatuh dan pipi yang menampungnya. Lebih dekat dari rasa sakit yang berusaha kita sembunyikan. Lebih dekat dari segala hal yang kita kira jauh. Tahajud bukan hanya tentang bangun malam. Ia adalah tentang pulang. Pulang ke hati yang dulu pernah percaya. Pulang ke ketenangan yang dulu pernah hilang. Pulang kepada Tuhan yang tidak pernah mengusir, meskipun kita sering pergi terlalu jauh. Tahajud mengajarkan kita bahwa Allah itu bukan hanya mendengar, tapi memahami, bukan hanya melihat tapi memperhatikan, bukan hanya memberi, tapi memeluk, dan pelukannya itulah yang membuat segala luka terasa lebih ringan, karena ada luka yang tidak sembuh oleh waktu, tidak sembuh oleh kata-kata manusia, tidak sembuh oleh dunia, tetapi sembuh oleh satu hal, ruku di hadapannya. Berapa banyak dari kita yang pernah tidur sambil membawa masalah, tapi bangun dengan hati lebih tenang tanpa tahu sebabnya? Para guru bilang, itu biasanya karena Allah memperbaiki hati kita saat tidur. Bayangkan, kalau di saat tidur saja Allah memperbaiki kita, bagaimana jika kita bangun untuk menghadap kepadanya? Sungguh, tahajud itu seperti mengetuk pintu surga. Di waktu ketika malaikat turun membawa ketenangan,
di jam ketika dunia berhenti bergerak, tapi langit justru membuka jalan. Dan mereka yang bangun, mereka bukan orang biasa, mereka adalah hamba yang dipilih untuk menerima sesuatu yang tidak diberikan kepada banyak orang, kedekatan. Dan sekarang, kita tiba di akhir perjalanan panjang bab demi bab ini, tapi bukan akhir perjalanan hidup pendengar nanti. Ini baru pintu untuk hidup yang lebih baik, lebih lapang, lebih lembut, lebih dekat. Maka mari kita tutup dengan doa. Doa yang menenangkan, doa yang mendekap lembut, doa yang membuat pendengar tersenyum kecil sambil berkata dalam hati, "Ya Allah, ini doa yang aku butuhkan." Ya Allah, di malam-malam ketika hati kami terasa berat, jadikanlah tahajud sebagai cahaya yang menuntun kembali ke-Mu. Ya Allah, kami lelah, tapi kami tidak ingin menyerah. Kami rapuh, tapi kami ingin Kau kuatkan. Kami takut, tapi kami ingin Kau tenangkan. Kami sering melupakan-Mu, tapi jangan pernah Engkau jauhkan kami dari rahmat-Mu. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak kami sangka. Lapangkan hati kami, mudahkan urusan kami, dan jadikan setiap langkah kami berada dalam penjagaan-Mu. Ya Allah, jika dalam hidup ini ada pintu yang tertutup, buka untuk kami pintu yang lebih baik. Jika ada jalan yang gelap, terangi dengan cahaya-Mu. Dan jika ada doa yang tidak kami sanggup ucapkan, Kau tahu isinya. Kau tahu luka-luka kami. Kau tahu harapan-harapan kami. Kabulkanlah ya Rabb, dengan cara-Mu yang paling indah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang Kau bangunkan di malam hari. Bukan karena kami kuat, tapi karena Engkau rindu mendengar nama-Mu keluar dari bibir kami. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad, penuntun jiwa kami, penerang hati kami, yang lewat beliau kami mengenal cinta-Mu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.